Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggraini dengan NIM 2304290 akan mempresentasikan tentang materi menganalisis area hukum mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu subjek hukum, objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap hukum, dan kewenangan berhak. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga dengan orang atau pembela hak dan kewajiban. Subjek hukum berhak bertindak menurut cara-cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum. Kategori subjek hukum. Secara umum terdapat dua kategori subjek hukum. Yang pertama yaitu manusia atau natural person, dan manusia diakui sebagai subjek hukum sejak lahir. Hak dan kewajiban manusia dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dan yang kedua, badan hukum atau rectologic person. Badan hukum adalah suatu kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Badan hukum didirikan oleh manusia dan diakui keberadaannya oleh hukum. Hak dan kewajiban subjek hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dituntut oleh subjek hukum dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Contoh hak dan kewajiban subjek hukum yaitu 1. Manusia. Haknya hak untuk hidup, hak untuk menikah, hak untuk bekerja. Sedangkan kewajibannya membayar pajak, kewajiban untuk menaati hukum. 2. Badan hukum. Haknya hak untuk memiliki kekayaan, hak untuk menuntut. Sedangkan kewajibannya untuk membayar pajak dan kewajiban menaati hukum. Kapasitas bertindak subjek hukum. Kapasitas bertindak adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kapasitas bertindak dibedakan menjadi dua yaitu 1. Kapasitas penuh. Dimiliki oleh orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. 2. Kapasitas terbatas. Dimiliki oleh orang yang belum dewasa dan belum kuat ingatannya. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hak dan kewajiban. Objek hukum dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Jenis objek hukum. Objek hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Benda. Segala sesuatu yang dapat berwujud dan dapat dikuasai oleh manusia seperti tanah, rumah, dan mobil. 2. Hak. Kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, seperti hak milik, hak cipta, dan hak sewa. 3. Perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti perjanjian, jual beli, dan sewa menyewa. Penting kita tahu bahwa peristiwa biasa dan peristiwa hukum adalah dua hal yang berbeda. Peristiwa biasa tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum, sedangkan peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum. Memahami peristiwa hukum penting untuk mengetahui bahwa hak dan kewajiban kita sebagai subjek hukum. Materi yang keempat yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan ini diatur oleh hukum dan dilindungi oleh negara. Materi yang keempat yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan ini diatur oleh hukum dan dilindungi oleh negara.
Ciri-ciri hubungan hukum. 1. Adanya subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. 2. Adanya objek hukum, yaitu benda atau perbuatan yang menjadi hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat. Sumber-sumber hubungan hukum. 1. Undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif. 2. Kebiasaan, perilaku yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus oleh masyarakat dan dianggap sebagai hukum. 3. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang ikat dalam perkara yang serupa. Dan yang terakhir, traktat atau perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Cakap hukum. Cakap hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat cakap hukum yaitu dewasa, telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, sehat akal, tidak memiliki gangguan mental yang mengakibatkan tidak mampu atau tidak memahami atau tidak bisa mengendalikan diri, dan tidak berada di bawah pengampuan. Ciri-ciri kewenangan berhak. Kemampuan untuk memiliki hak, yaitu subjek hukum harus memiliki kemampuan untuk memiliki hak, baik kebendaan maupun hak keberdataan. 2. Kemampuan untuk menuntut pemenuhan hak. Subjek hukum harus memiliki kemampuan untuk menuntut pemenuhan haknya kepada pihak yang berwenang. Pembatasan kewenangan berhak. 1. Ketentuan undang-undang. Hak dan kewajiban setiap subjek hukum dibatasi oleh ketentuan undang-undang. 2. Hak orang lain. Hak dan kewajiban setiap subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. 3. Ketertiban umum dan kesusilaan. Hak dan kewajiban setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh kasus kewenangan berhak yaitu yang pertama, hak milik. Seseorang memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan menikmati suatu benda yang dimilikinya. 2. Hak sewa. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati suatu benda yang disewanya. 3. Hak warisan. Ahli waris memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris. Sekian dari video pembahasan dan presentasi saya tentang materi menganalisis area hukum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.